Tapi kalau ke Kak Rani ini tuh masih mending, aku masih bisa cerita karena dia, nah kalau dia ini kayak tipe-tipe kakak yang memahami adeknya gitu kayak, oh ya udahlah dek, nggak apa-apa. Nah dia tuh tipikal yang suka ngasih masukan. Kalau Kak Rana tuh tipikal yang marahi duluan, yang marah duluan gitu. Dia orangnya humble banget, jujur. Aku pernah di hotspotin karena aku lupa bawa wifi. Iya, jadi kayak, kayak, hah? Direspotin dong gitu kan kayak oh my god gitu ya, siapa ya, mukanya cakep, oh male. Teh Lesti adalah sosok orang yang menginspirasi aku sampai saat ini dan sampai aku di titik ini. Dia ini dari hati banget ya, jujur ya, jangan sampai ada yang bilang peres karena ini gak ada ya. Dia baik banget. Dia selalu menasehati, selalu ngasih masukan, selalu mensupport. Dan momen yang gak bisa aku lupain itu adalah pertama kali waktu aku kompetisi. Dia bilang kayak, di Jakarta jangan berasa sendirian gitu loh. Ada aku di sini, jadi jangan pernah ngerasa kalau di Jakarta ini kamu gak punya siapa-siapa. Itu gak pernah bisa aku lupain sampai sekarang. Itu ngena banget, kayak ya mungkin Teh Lesti pun bisa ngerasain ya. Jadi kayak momen itu sampai sekarang aku bisa inget. Itu tahun 2020 Teh Lesti ngomong begitu. Jadi sampai sekarang kayak jangan pernah ngerasa kamu sendiri tinggal di Jakarta. Teh Ocha, aku tidak terlalu kenal sama Teh Ocha. Maksudnya secara personal ya, tapi aku tahu Teh Ocha. Yang aku lihat dari sisi aku pribadi, Teh Ocha adalah orang yang humble, asik. Kebetulan aku pernah duet juga sama Teh Ocha di Grand Final DA Asia. Asik dan tidak pelit ilmu, gak sombong, dan selalu ngasih masukan. Dan bahkan dia pun mau aku kasih masukan karena kan kebetulan waktu itu temanya dangdut ya. Jadi kayak ini gimana? Jadi aku yang ngasih tahu dan Teh Ocha menerima masukan dari aku gitu loh. Jadi maksudnya kayak ya Allah, seorang diva loh, maksudnya kayak dia nanya ke aku dan dia menerima masukan dari aku. Karena kan katanya aku kan gak bisa nyanyi dangdut, kamu boleh gak ajarin aku? Ya Allah, aku mengajar diva gitu loh. Jadi kayak Teh Ocha best, humble banget, baik banget. Ya Allah, Bang Faul itu sosok abang yang seru, kocak, lucu. Dan yang gak kalian tahu pasti Bang Faul itu kalau udah serius, rasa sosok dia menjadi abangnya itu berasa banget. Dia tuh bener-bener abang yang mengayomi adiknya. Aku tuh sering loh deep talk sama Bang Faul, ngobrol yang bener-bener serius. Itu berasa banget. Dia udah kayak abang aku sendirilah. Opa hui opa. Pertama kali aku ketemu, ya pastinya aku canggung dong. Tapi ternyata biarpun kita nggak sama-sama nggak bisa bahasanya ya, opa hui opa juga nggak bisa bahasa Indonesia, begitupun aku nggak bisa bahasa Korea kecuali basic doang gitu kan. Dia orangnya humble banget, jujur. Aku pernah di hotspotin karena aku lupa bawa wifi. Iya, jadi kayak hah, direspotin dong gitu kan, kayak oh my god gitu ya, siapa ya, mukanya cakep, oh male. Terus kayak romantis, terus sweet. Kayaknya kebanyakan orang Korea sweet ya orangnya ya, romantis. Terus kalau orang ngobrol tuh bener-bener ditatap banget gitu, kayak gue ngobrol, gue lihat muka lo gitu kan. Jadi kayak aku yang nggak bisa gitu kan. Jadi kayak aku memalingkan muka. Oh male, dia baik banget sih, baik banget, humble banget. Wow, Mami DP. Aku tuh kalau udah bahas Mami, jujur ya Mami tuh baik banget, Masya Allah. Mami itu selalu ngasih masukan tidak hanya di atas panggung doang, tapi di belakang panggung pun dia selalu kasih wejangan, kasih masukan. Jadi kalau sama Mami itu berasa nggak sama orang lain, berasa sama keluarga sendiri gitu loh. Gimana sih Mami itu benar-benar mengayomi anak-anaknya, bener-bener nggak bisa berkata-kata. Mami baik banget, Masya Allah. Semoga Mami selalu disehatkan, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan dari orang-orang yang tidak suka sama Mami, amin. Wah, ini lagi Mae. Mae itu sosok orang tua yang
selalu ngasih motivasi untuk anak-anaknya. Sosok orang tua juga buat kita di sini. Mae itu sama sih kayak mami, aku nggak bisa ngasih kata-kata karena Mae itu baik banget juga. Aku sempet main ke rumah Mae, Ma aku pengen makan kepala kambing, dikasih kepala kambing. Jadi Mae itu juga welcome banget sama kita. Jadi karena kenapa kita seru asik sama Mae, karena Mae juga ke kita tuh nggak kayak nganggep sama orang lain, tapi Mae tuh ke kita tuh nganggep kayak anak sendiri. Jadi kita pun nggak takut, kita nggak canggung, kita pun ngobrol sama Mae, curhat sama Mae pun juga nggak takut karena Mae juga welcome sama kita. Bukan welcome deh, Mae udah nganggep kayak anak gitu sama kita. Papa Vildan ini pertama kali aku deket sedikit canggung karena awal-awal Papa Vildan ini orangnya menurut aku cukup privacy banget gitu. Tapi makin kesini ternyata Papa Vildan asik banget, seru banget, kocak banget. Sisi lain yang orang-orang baru tahu sekarang adalah Papa Vildan tuh lucu banget, beda banget. Coba bandingin Vildan tahun lalu sama tahun sekarang, itu perbedaannya tuh kayaknya 1000 derajat. Jauh banget, kocak banget. Orang-orang yang tahu Papa Vildan tuh dulu berwibawa, privacy, kayak introvert. Oh, sekarang ekstrovert parah. Kak Cepi ini sahabat dunia dan akhirat. Masya Allah Kak Cepi. Dia adalah sosok wanita yang luar biasa ya, tangguh. Sedikit kurangnya aku pun tahu gimana dia, karena kan kita sama-sama seling curhat gimana sih wanita dan wanita. Aku pun kebetulan suka nginep di rumahnya Kak Cepi. Jadi ya deep talk lah, ngobrol kayak sharing gimana, mau itu soal percintaan, mau itu soal keluarga. Pokoknya Kak Cepi, aku cuma berharap Kak Cepi bahagia selalu, mau itu dalam hal keluarga ataupun dalam hal percintaan. Dan semoga bisa mendapatkan orang yang benar-benar tepat untuk Kak Cepi di masa depan. Amin. Kak Rara, aku tuh deket banget sama Kak Rara, tapi aku jarang deep talk yang serius sama dia. Kenapa? Justru sama Cepi lebih ini. Kenapa? Karena sama Kak Rara itu justru aku lebih takut. Karena dia tuh kalau udah deket dia berani marah sama sebagai adik gitu loh, kayak jangan ngomong kayak gitu. Jadi aku sama Kak Rara bahkan tidak terlalu yang gimana-gimana banget, tapi deket banget. Oh deket banget sampai nonjok loh, deket banget. Kalau ditanya sekarang ya aku lebih deket sama siapa? Sama Kak Rara. Yang kedua sama Kak Rani. Karena aku kalau sama Kak Rara kan gak berani cerita karena takut dimarahin lebih tepatnya. Gimana sih kayak aku sama orang tua aku gitu loh, aku gak mau cerita sama orang tua aku, takut dimarahin. Nah begitu juga ke Kak Rara, karena udah kayak kakak sendiri gitu kan. Begitupun ke Kak Rani. Nah tapi kalau ke Kak Rani ini tuh masih mending, aku masih bisa cerita karena dia, nah kalau dia ini kayak tipe-tipe kakak yang memahami adeknya gitu, kayak oh ya udahlah dek, nggak apa-apa. Nah dia tuh tipikal yang suka ngasih masukan. Kalau Kak Rara tuh tipikal yang marah duluan gitu. Itu sih. Pokoknya bukan mereka aja sih, semuanya orang-orang yang sangat luar biasa buat aku. Aku seneng bisa kenal sama mereka, orang-orang yang keren, orang-orang yang baik, orang-orang yang humble. Semoga siapapun yang tadi disebutkan, di luar yang nggak disebutkan pun, semoga disehatkan selalu, dilancarkan segalanya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin.